Mantan petinju yang tak bisa dikalahkan Mike Tyson, bahkan dalam 2 pertarungan tinju, Evander Holyfield mengutarakan salah satu pertarungan yang begitu dia nanti-nantikan. Pertarungan tinju yang dimaksud Holyfield ini adalah pertarungan antara 2 monster tinju asal Rusia, Dmitry Bivol versus Artur Beterbiev. Holyfield yakin bukan hanya dirinya saja yang menantikan pertarungan itu. Pria berusia 60 tahun itu pede menyebut pertarungan tinju Bivol versus Beterbiev merupakan salah satu yang paling dinantikan di dunia. Evander Holyfield juga punya harapan yang tinggi mengenai kemungkinan jalannya pertarungan Bivol versus Beterbiev. Dia percaya pertemuan 2 raja tinju kelas berat ringan ini akan berjalan menarik. Bivol versus Beterbiev merupakan salah satu pertarungan paling dinantikan dunia. Aku pikir pertarungan tersebut akan berjalan menarik. Sangat penting untuk menyelesaikan segala kebutuhan demi terselenggaranya pertarungan tersebut, ungkap Evander Holyfield. Komentar dari Holyfield ini tentu tidaklah berlebihan. Di kelas berat ringan, pertarungan Bivol versus Beterbiev memang bisa menjadi pilihan terbaik. Saat ini keduanya sedang sama-sama memegang sabuk gelar juara tinju kelas berat ringan. Bivol memegang sabuk juara versi WBA, sedangkan Beterbiev membawa lebih banyak sabuk yakni WBC, IBF, dan WBO. Selain mengenai sabuk, wacana pertemuan mereka kian menarik karena keduanya merupakan petinju undefeated atau tak terkalahkan. Bivol tercatat punya rekor 21 kemenangan tanpa kekalahan, sementara Beterbiev berdiri di atas rekor 18 kemenangan tanpa kekalahan. Satu hal yang mungkin menjadi penjegal pertarungan tinju ini adalah pertarungan ulang Dmitry Bivol melawan juara kelas menengah super Canelo Alvarez. Namun sepertinya Bivol sudah mulai mengesampingkan pertarungannya dengan petinju bernama asli Saul Alvarez tersebut. Aku sekarang hanya ingin bertarung demi sabuk juara. Siapapun yang memiliki sabuk, aku ingin melawannya. Aku tidak peduli dengan Canelo Alvarez. Aku tidak ingin bergantung pada keputusannya mengenai siapa yang ingin dia hadapi. Aku hanya ingin bertarung dan ingin bertarung demi sabuk. Jika aku tidak dapat memperebutkan sabuk, beri aku pertarungan lagi dan aku akan bersabar. Suatu hari aku akan bertarung untuk memperebutkan sabuk itu, ungkap petinju berusia 32 tahun itu. Sebagai tambahan informasi, Beterbiev akan naik ke ring tinju pada 28 Januari mendatang. Petinju asal Rusia itu direncanakan dihadapkan dengan lawan kuat asal Inggris yakni Anthony Yarde. Kita masuk ke kabar lainnya. Pemegang sabuk juara tinju kelas ringan versi WBA, Gervonta Davis memberikan balasan atas ramalan Jake Paul untuk pertarungan potensial dirinya dengan Ryan Garcia. Prediksi ini disuratkan Jake Paul setelah menonton pertarungan Gervonta Davis kontra Hector Garcia. Dalam pertarungan yang berlangsung pada minggu itu, petinju dengan julukan Tank itu berhasil mengalahkan Garcia dengan technical knockout pada ronde 9. Ryan Garcia akan membuat Gervonta Davis kalah knockout, tulis Jake Paul. Ramalan Paul ini pun akhirnya tersampaikan pada Gervonta Davis dalam sesi konversi pers usai event itu selesai terselenggara. Petinju berusia 28 tahun ini langsung saja memberikan penolakan tegas pada prediksi sang petarung asal Cleveland. Gervonta Davis lantas memberikan label badut pada Jake Paul. Tidak hanya adik Logan Paul itu yang diberi label badut oleh Gervonta Davis. Davis juga memberikan sebutan badut ini pada calon musuhnya Ryan Garcia. Menurut Davis, 2 petarung itu cuma berniat mendapatkan ketenaran dengan berbicara tentang orang lain. Gervonta Davis pun menyuruh Ryan Garcia segera mempersiapkan diri untuk melawan dirinya. Jika Paul adalah seorang badut, Ryan Garcia adalah badut yang lebih besar. Katakan padanya untuk bersiap-siap, itulah yang mereka lakukan. Mereka suka berbicara. Mereka mencoba mendapatkan ketenaran dari kemenangan orang lain dalam hal-hal seperti itu. Yang seharusnya lebih banyak itu adalah bekerja dan bukannya berbicara. Ryan Garcia pun tidak membutuhkan waktu lama untuk menanggapi tantangan Gervonta Davis. Ryan Garcia mengaku siap bertemu Davis pada 15 April mendatang. Cukup bicaranya, ayo lakukan pada 15 April, tweet Ryan Garcia. Mengenai pertarungan antara Tank Davis dan Ryan Garcia, Tucker Stevenson tidak mempercayai kekuatan Ryan Garcia akan menyusahkan Gervonta Tank Davis ketika mereka bertemu di bulan April mendatang.
Stevenson mengatakan bahwa Tank Davis tidak akan khawatir untuk melakukan pukulan, tetapi dia akan memastikan bahwa dia menyesuaikan diri ketika menghadapi Garcia. Davis tidak akan membabi buta untuk masuk menyerang dan menerima pukulan terbaik dari Garcia. Apa yang dikhawatirkan beberapa penggemar tinju adalah jumlah headshot kaku yang dilakukan Gervonta dalam pertarungannya 1 bulan lalu melawan Hector Luis Garcia dalam 12 pertarungannya. Tank banyak dipukul oleh Hector Garcia hingga akhirnya mencetak penghentian setelah melukainya di ronde ke-8. Jika Tank tidak waspada terhadap hook kiri secepat kilat milik Ryan Garcia, ia bisa saja terluka dan dihentikan oleh petarung berusia 24 tahun itu. Satu-satunya peluang Ryan untuk menang adalah memuat hook kirinya dan menekan Tank selama pertarungan berlangsung. Mengingat masalah Ryan bahwa ia terhitung hanya menghadapi satu lawan tangguh dalam karirnya, yakni Luke Campbell, pertarungannya dengan Tank Davis bisa berakhir dengan cepat di babak pertama atau kedua di bulan April mendatang. Paling-paling, Campbell adalah pria level terbawah dalam hal bakat, namun dia berhasil membuat Ryan terluka parah setelah menjatuhkannya. Di babak kedua pertarungan mereka pada 2021, pertarungan itu menunjukkan bahwa Ryan tidak dapat menerima pukulan, dan dia berhati-hati sejenak saat itu, melawan dua pemukul lemah, Emmanuel Tago dan Javier Fortuna. Garcia tahu bahwa dia harus mengejar Tank sejak bel pembukaan untuk mencoba dan segera mencetak knockout, karena pukulannya untuk menang bergantung pada hal itu. Tank Davis tidak peduli jika ia dipukuli, dia tidak akan khawatir. Di otaknya dia akan merasa dapat menerima pukulan siapapun. Dan sejauh ini, dia bertahan. Aku pikir Ryan Garcia memiliki peluang yang bagus, tetapi aku ragu dia akan berjalan, maju dan menerima pukulan dari Ryan Garcia. Aku pikir dia petarung yang cerdas dan akan menyucikan diri, kata Shakur ketika ditanya apakah Tank Davis dapat menangani pukulan bertubi-tubi yang dilancarkan Garcia.